Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Nursafin dengan NIM 2023143632. Saya kelas 2 Ki dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila, dosen pengampu Bapak Hendra Wijaya SPD MPDI. Kali ini kami akan membahas tentang Pancasila sebagai filsafat. Isi presentasi saya hari ini, yang pertama, membedakan antara pengetahuan ilmu dan filsafat. Yang kedua, ciri-ciri berpikir ilmiah filsafat. Yang ketiga, analisis Pancasila sebagai hasil berpikir secara ilmiah filsafat. Yang keempat, mendeskripsikan bentuk dan susunan Pancasila. Yang kelima, hakikat sila-sila sebagai kesatuan sistem. Dan yang keenam, yaitu mengevaluasi bentuk dan susunan Pancasila yang bersifat hierarkis, piramidal, dan saling mengualifikasi. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu membedakan antara pengetahuan ilmu dan filsafat. Pengetahuan adalah proses kehidupan yang diketahui manusia secara langsung dari kesadarannya. Pengetahuan dibagi menjadi 3 macam, yaitu pengetahuan biasa, pengetahuan ilmu, dan pengetahuan agama. Ilmu adalah pengetahuan yang berdasarkan kenyataan dan tersusun baik pengertian secara ilmiah. Ilmu merupakan kumpulan pengetahuan sistematis yang merupakan produk dari aktivitas penelitian dengan metode ilmiah. Sebagai sistem pengetahuan, ilmu mempunyai objek material dan objek formal. Filsafat adalah suatu pandangan tentang dunia dan segala hal di dalamnya. Terakhir, filsafat membuat suatu definisi pendahuluan yang menjadi dasar-dasar kepercayaan-kepercayaan kita. Apa yang dibicarakan di sini masuk dalam salah satu dari 4 rumpun cabang filsafat umum, yakni ontologi. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi ciri-ciri berpikir ilmiah filsafat. Berikut ini penjelasan mengenai ciri-ciri berpikir filsafat beserta contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu universal. Ciri-ciri berpikir filsafat harus universal atau menyeluruh. Artinya, pemikiran harus luas dan tanpa membatasi diri serta tidak hanya ditinjau dari satu sudut pandang saja. Contohnya, ketika mengambil suatu keputusan, kita memikirkan semua konsekuensinya, baik itu dari segi keberhasilan maupun kegagalan. Yang kedua, kritis, mempertanyakan segala sesuatu dan tidak menerima begitu saja apa yang dikatakan orang. Contohnya, saat guru menjelaskan tentang suatu ilmu, seorang siswa pemikirannya kritis tidak hanya diam dan mendengarkan perkataan gurunya, tetapi akan memiliki banyak pertanyaan berkaitan dengan ilmu tersebut. Selanjutnya yaitu radikal. Dikutip dari buku Filsafat, Ilmu, dan Logika, radikal berasal dari bahasa Latin yaitu radix, yang berarti akar. Jadi, berpikir radikal adalah berpikir sehingga ke akar-akarnya dan secara mendalam sehingga dapat ditemukan hal-hal yang esensial, substansial, dan menyentuh hakikat yang dipikirkan. Contohnya, seorang dokter sedang memeriksa pasien dengan penyakit GERD kronis, maka dokter tersebut akan melakukan pemeriksaan menyeluruh dengan melakukan endoskopi agar dapat melihat akar permasalahannya, yakni melihat kondisi bagian dalam lambungnya. Yang keempat yaitu rasional. Ciri-ciri berpikir filsafat lainnya adalah rasional atau berpikir menggunakan akal sehat dan dapat diterima secara logika. Contohnya, ketika mengalami rep-repan atau ketindihan saat tidur, kita tak langsung berpikir itu terjadi karena hal mistis. Kita akan mencari penyebab yang lebih logis seperti dari sisi medis. Cara berpikir ilmiah. Yang pertama, objektif. Seorang ilmuwan dituntut untuk berpikir secara objektif atau apa adanya, dengan data yang benar yang diperoleh dari sumber-sumber dan cara yang benar. Data yang benar adalah data yang benar-benar sesuai dengan kenyataan yang ada, tidak kurang dan tidak lebih. Seorang ilmuwan harus mampu membedakan mana data yang benar dan mana data yang salah. Yang kedua yaitu rasional, berarti secara masuk akal dan menggunakan logika yang benar. Segala sesuatu selalu mengikuti sebab, hukum, dan akibat. Orang yang berpikir ilmiah tidak akan terpengaruh oleh sesuatu yang tidak akan masuk akal. Pembahasan selanjutnya yaitu menganalisis Pancasila sebagai hasil berpikir secara ilmiah dan filsafat. Pembahasan Pancasila secara ilmiah dengan sendirinya merupakan objek kajian ilmiah yang bersifat koheren atau runtut, tanpa adanya suatu
pertentangan di dalam sila-silanya atau kontraksi interminis, sehingga sila-sila Pancasila itu merupakan kesatuan yang sistematik. Teori kebenaran Pancasila menghendaki bahwa kebenaran ilmiah itu sekaligus memenuhi kebenaran koherensi, korespondensi, dan pragmatik. Ketiga hal tersebut secara simultan saling melengkapi dalam kerja ilmiah, artinya tidak menonjolkan atau mementingkan salah satunya. Pancasila sebagai pengetahuan ilmiah. Pengetahuan dikatakan ilmiah jika memenuhi syarat-syarat ilmiah, yaitu berobjek, bermetode, bersistem, dan bersifat universal. Penerapan Pancasila sebagai sistem filsafat. Setiap tindakan, baik yang mencerminkan nilai-nilai seperti toleransi, keadilan, kerjasama, dan penghargaan terhadap keberagaman, merupakan contoh nyata dari penerapan filsafat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa mahasiswa perlu memahami Pancasila secara filosofis? Alasannya karena mata kuliah Pancasila pada tingkat perguruan tinggi menuntut mahasiswa untuk berpikir secara terbuka, kritis, sistematis, komprehensif, dan mendasar sebagaimana ciri-ciri pemikiran filsafat. Sub pembahasan selanjutnya yaitu mendeskripsikan bentuk dan susunan Pancasila. Pancasila sebagai suatu sistem mempunyai bentuk yang memiliki ciri-ciri. A. Memiliki satu kesatuan utuh, maksudnya kelima sila dapat dilepas meskipun masing-masing kelima sila tidak dapat dilepas meskipun masing-masing berdiri sendiri. B. Sebagai satu hal yang mutlak dan tidak dapat diubah-ubah. Susunan Pancasila yang bersifat hierarkis piramidal yaitu 1. Sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila tersebut meliputi dan menjiwai sila kedua, 3, 4, dan 5. 2. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila tersebut meliputi dan menjiwai sila pertama, ketiga, 4, dan 5. 3. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Sila tersebut meliputi dan menjiwai sila pertama, kedua, keempat, dan kelima. 4. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila tersebut meliputi dan menjiwai sila pertama, kedua, ketiga, dan kelima. Kelima, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila tersebut meliputi dan menjiwai sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Sub pembahasan selanjutnya yaitu mensintesakan hakikat sila-sila Pancasila sebagai kesatuan sistem. Yang pertama, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini mengandung pengertian dan keyakinan akan adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta dan segala isinya. Negara Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa memberikan jaminan kebebasan beragama kepada setiap penduduk untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini mencerminkan cita-cita kemanusiaan yang lengkap, yang memenuhi hakikat makhluk manusia. Dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, baik dalam hakikat negara, bentuk negara, tujuan negara, kekuasaan negara, moral negara, maupun para penyelenggara negara, harus sesuai dengan sifat dan hakikat manusia. Ketiga, yaitu sila ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia mengacu pada persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Persatuan ini didorong oleh tujuan mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Persatuan Indonesia adalah perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh sila pertama dan sila kedua. Nasionalisme Indonesia mengatasi paham golongan dan suku bangsa dan membangun persatuan dan kesatuan sebagai satu bangsa yang padu. Persatuan Indonesia sesuai dengan nilai-nilai universal yang terkandung dalam Pancasila. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini menyatakan bahwa kekuasaan tinggi berada di tengah rakyat yang dijalankan melalui sistem perwakilan dan keputusan-keputusannya diambil melalui musyawarah dan pemikiran yang sehat dan tanggung jawab. Sistem yang melibatkan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah dan mencapai mufakat. Yang kelima yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini mengandung cita-cita keadilan yang bersumber pada sifat kodrat manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Dalam prakteknya, keadilan sosial diwujudkan melalui keadilan distributif, keadilan legal, dan keadilan kumulatif. Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengandung hakikat dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan bangsa Indonesia. Sila-sila menggambarkan prinsip-prinsip yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat.
Masuk pembahasan selanjutnya yaitu mengevaluasi bentuk dan susunan Pancasila yang bersifat hierarkis, piramidal, dan saling mengakualifikasi. Bersifat hierarkis yang dimaksud adalah bahwa sila yang berada di posisi atas menjadi dasar terhadap sila-sila yang posisinya ada di bawahnya. Bersifat piramidal menggambarkan hubungan sila-sila dalam Pancasila dalam urutan luas, kuantitas, dan juga dalam hal yang sifatnya kualitas. Hal ini sesuai dengan susunan sila yang bersifat sistematis hierarkis, yang berarti bahwa kelima sila Pancasila itu menunjukkan suatu rangkaian urutan-urutan yang bertingkat-tingkat, di mana tiap-tiap silanya mempunyai tempat sendiri di dalam rangkaian susunan kesatuan itu sehingga tidak dapat dipindahkan. Secara singkat, uraian Notonagoro di atas dapat dinyatakan bahwa bentuk susunan hierarkis piramidal Pancasila ialah kesatuan bertingkat yang tiap sila di muka sila lainnya merupakan basis atau pokok pangkalnya, dan setiap sila merupakan perkhususan tunggal. Hierarkis piramidal juga perkhususan dari sila di mukanya. Kesatuan sila-sila Pancasila yang majemuk tunggal hierarkis piramidal juga sifat saling mengisi dan saling mengakualifikasi. Maksudnya dalam sila terkandung banyak hal. Kesimpulannya yaitu Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat karena Pancasila mengandung pemikiran pendiri negara yang dituangkan dalam suatu sistem yang merupakan cerminan dari nilai-nilai Pancasila yang saling berhubungan dan digunakan sebagai pedoman atau pandangan hidup bagi bangsa dalam berbangsa dan bernegara, di mana Pancasila memiliki hakikatnya tersendiri yang terbagi menjadi 5 sesuai dengan kelima sila-sila tersebut. Dengan pembahasan yang dibahas tadi, kita dapat mengetahui ciri-ciri berpikir ilmiah filsafat, analisis, dan sebagainya. Terima kasih.